Ya udah. Jadi sekarang mau apa? Mau udahan? Mau bubaran aja? Ada baiknya kalau kita sekarang sendiri-sendiri dulu. Sampai kamu bisa introspeksi, bisa sadar kalau kamu tuh punya sifat yang sangat kekanak-kanakan. Tuh kan? Tuh, lihat aja nggak ada jawaban kan? Udahlah, gue sudah nggak ngarepin deh. Iya, belum juga 5 menit. Sabar dong. Ya udah, lebih dari 5 menit nggak ada jawaban. Ya udah, dah. Berarti lo ngarep dong. Enggak lah. Kalau nggak ngarep, kok dipatokin 5 menit gitu? Tuh. Belum tentu juga dia. Halo? Tadi kirim SMS. Iya, emang isinya nggak jelas apa? Jelas. Tapi kirain salah kirim. Nggak usah ngajak berantem di telepon deh. Jadinya di mana? Sekarang terserah sama kamu. Kamu lebih percaya sama saya atau sama Putri? Tapi kalau kamu lebih percaya sama Putri, berarti kamu anggap saya orang yang paling kurang ajar. Tapi nggak fair dong kalau saya nggak boleh percaya sama Putri, sedangkan kamu gampang banget buat percaya sama dia. Kapan saya percaya sama Putri? Tapi kamu datang ke kafe Badonci itu gara-gara kamu dengar omongan Putri kan? Bukan niat saya untuk percaya sama dia. Tetap aja kamu datang ke sana. Dan ternyata kamu benar-benar ada di situ sama Taura. Ya, kenapa kamu nggak pernah nanya ke saya alasan apa saya bisa datang ke sana sama Taura? Saya nggak mau ikut campur urusan pribadi kamu sama Taura. Ya Tuhan, kamu tuh udah negatif thinking duluan ya nggak? Padahal saya ke sana itu tuh mau ketemu sama orang yang mau ngerusak hubungan kita nggak? Siapa? Kenapa harus sama Taura? Ya karena... Aduh, susah kalau saya jelasin dalam keadaan kayak gini sekarang. Cerita itu panjang dan rumit banget nggak? Lebih rumit mana sama alasan kamu? Semenjak saya pulang dari Maluku, kamu nggak pernah ngangkat telepon saya dan kamu juga nggak pernah balas SMS saya. Karena saya kesel banget sama kamu. Balik lagi. Karena kamu lebih percaya sama Putri daripada percaya sama saya. Lalu kamu marah tanpa juntrungan. Terus mutusin komunikasi. Cuma gara-gara emosi. Ampun, nggak. Masa kamu nggak bisa ngerti sih gimana perasaan saya waktu itu? Bisa. Saya ngerti. Kalau kamu tuh sangat kekanak-kanakan. Oh, terus jadi sekarang kamu ngerasa kalau kamu tuh orang yang paling dewasa? Terserah kalau kamu nganggap saya kayak gitu. Gila nggak penting banget sih tuh orang. Kesel tau gak sih gue kesini. Sama, saya juga. Terus mau kamu apa? Bukannya saya yang nanya itu ke kamu. Kamu kan yang ngajak ketemuan di sini. Denger ya, terus terang nggak, saya udah capek pacaran sama kamu. Fine, kita kompak. Saya juga udah capek. Ya udah, jadi sekarang mau apa? Mau udahan? Mau bubaran aja? Ada baiknya kalau kita sekarang sendiri-sendiri dulu. Sampai kamu bisa introspeksi, bisa sadar kalau kamu tuh punya sifat yang sangat kekanak-kanakan. Itu nasihat buat diri kamu sendiri juga nggak? Oke, nggak masalah. Tapi sebelum kita pisah, saya punya satu usulan perjanjian. Siapa yang ngerasa bersalah dan mau berubah, dia yang telepon duluan. Terserah kapan. Gue nggak akan. Itu juga terserah.
paling penting kalian cerita ya sama teman-teman, sama saudara-saudara kalau di sini ada toko kue baru ya. Beres tante. Pasti aku cobain. Saya Maura mana ya? Maura. Tadi sih Maura bilangnya nggak bisa datang, tante ada acara keluarga katanya. Jadi titip salam aja, selamat buat tante katanya. Oh, ya udah makasih ya Cinta. Aku makan apa ya? Ma, acara tumpengannya jadi gak sih? Jadi, tapi ntar siang kan? Indranya mana? Ya itu sayang, tadi Mama udah nyoba nelfon terus ke handphone dia, tapi nggak tahu kenapa nggak diangkat-angkat. Saya mau coba? Ya udah deh, oke? Mbak itu taruh di situ deh, sambok situ. Atau mungkin dia lagi ke tempat buat tumpeng. Bisa nggak? Apa hubungannya tukang tumpeng sama handphone gak diangkat? Apanya yang nggak diangkat-angkat? Jemuran. Iya, pangeran tunggu-tunggu datang. Handphone kamu kenapa sih? Tinggalan di rumah. Ini handphone ketinggalan atau sengaja ditinggal? Oh, tadi sudah saya ingetin Mas Indra, Bu. Berarti sengaja ditinggal kan? Nggak tahu juga. Kenapa sekarang ini dia suka ninggalin handphone ya? Oh, takut ditanya pergi kemana kali, Bu. Mas Indra kan nggak bisa bohong sama Ibu. Emang mau kemana? Pakai takut cerita segala. Kemarin kenapa nggak datang, Ra? Udah acara keluarga, Al. Lo udah kayak Cinta aja deh. Setiap kali ngilang sendiri pasti bilangnya acara keluarga. Bener. Ya iya, bener kan kayak Cinta. Ayo, pasti pada ngomongin gue kan? Enggak, tadi barusan gue bilang Maura tuh kayak lo setiap kali ngilang sendirian pasti alasannya acara keluarga. Sialan lo, Al, rese deh. Tapi Ra bener deh, lo tuh kemana sih, Ra? Gak usah dibahas deh. Ya ampun, nyesel banget lo kemarin gak datang tuh nggak, Ra? Nasi kuningnya tuh enak banget ya, Al ya. Udah gitu banyak buat kue-kue tuh enak-enak semua. Sayang lo gak datang sih, Ra. Sorry banget ya, Al. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian gue ngerti kok. Keluarga lo kan emang selalu banyak acara. Lagian apalah artinya pembukaan sebuah toko kue kecil. Iya, Al ya. Jangan gitu dong, Al. Maura, gue bercanda. Gue bohong, Al. Kemarin gue di rumah sendirian. Ra, jangan nangis. Ra, anak-anak bentar lagi pada masuk, Ra. Gue masih gak bisa ngeliat lo jadian sama Indra. Ya udah Maura, gue sampai kapan lagi sih harus merasa bersalah kalau di depan lo? Enggak, lo gak usah merasa bersalah, Al. Gue mesti berubah. Gue susah banget. Malam, Tante. Malam, Indra. Masih banyak nih kue, Tante. Kami juga baru hari kedua ya, seperti ini, Indra. Malah ahli pemasaran yang dulu pernah ngajar Tante di tempat kursus Tante dulu, dia malah bilang kalau kita udah jual makanan nih, kita harus siap minimal sebulan ya merugi. Jadi kamu jangan kaget ya, lihat sisa makanan yang sebanyak ini. Enggak sih, tadi saya mikirnya Tante mikirin soal kayak gini, makanya tadi nelfon saya. Oh, bukan soal itu sih. Oh, soal apa, Tante? Udah semuanya, Mbak.
Ya, boleh pulang duluan deh. Mari Bu. Ya, Indra. Cobain kali tante. Makasih Tante. Ayah kamu tahu nggak sih kalau kamu buka toko kue ini? Enggak. Kan ini toko Tante. Iya, tapi kan modelnya dari kamu. Dari hasil kamu jual sepeda motor. Terus itu sepeda motor punya siapa? Punya saya? Dari siapa? Ya bukan dari papa saya, tapi dari koleganya. Cuma langsung dikasih ke saya Tante. Ya bisa aja begitu, Ndra. Tapi kalau kamu bukan anaknya Pak Imron, apa orang ini mau langsung ngasih ke kamu? Ndra, cepet atau lambat, ayah kamu tuh pasti akan tahu. Dan ya mau nggak mau, kamu atau kita harus bisa menangkal segala kemungkinan yang bisa terjadi. Gini aja Tante. Tante nggak usah mikirin soal kayak gini. Kalau soal papa saya, biar saya yang tanggung jawab. Karena saya tahu persis papa tuh nggak bakal mikirin soal kayak gini. Ndra, berarti kamu belum kenal betul siapa ayah kamu sendiri. Jang, motornya dicuci tuh. Ndra. Apa? Motor kamu mana? Bengkel. Motor gede kamu mana? Bengkel. Apanya yang rusak? Kok begitu lama? Iya itunya Pak, biasanya kalau motor udah lama nih Pak, itu kan karburatornya jadi kalau... Turun mesin atau balik nama? Kalau motor itu sedang digarap di bengkel, kenapa bisa ngebut di Jalan Tamrin? Hah? Ya ntar aku tanya orang bengkel deh, mau orang bengkel suka gitu kok, pakai motor orang sembarangan. Ndra, yang mengendarai motor itu bukan orang bengkel. Tapi anak temennya Papa, Pak Mas Huri. Dan dia beli motor itu di dealer setelah ada orang yang menjualnya yang bernama Indra. Nama kamu Indra kan? Gimana sejarahnya sih? Kamu bisa jual itu motor? Ya aku belajar bisnis Pak. Itu motor aku jual buat modal. Kalau memang maksud kamu baik, kenapa kamu nggak bilang sama Papa? Ya aku udah bilang Mama. Oh iya, kamu sudah bilang Mama, sekalian kamu titip pesan supaya jangan bilang sama Papa, begitu kan? Iya. Iya lagi. Ya habis aku pikir itu motor aku kok. STNK-nya atas nama kamu, tapi motor itu bukan punya kamu. Yang bisa kamu buang sembarangan. Ya kalau misalnya itu kan bisa dia... Kalau apa? Sekarang kamu tuh sudah banyak sekali. Pertama kamu jual motor orang. Kedua, kamu nggak bilang-bilang. Dan ketiga, kamu sudah bohongi Papa. Oke. Sekarang Papa nggak mau tahu lagi. Bagaimana caranya supaya motor itu datang lagi ke rumah ini? Pak. Apa? Nggak mungkin. Ya soalnya nggak kamu... Oke. Kalau nggak mungkin, kamu kembalikan uangnya kepada Papa. Karena Papa tahu berapa kamu jual motor itu. Dan kamu kembalikan senilai yang kamu jual kepada Papa. Iya tapi Pak... Sudah, kamu jangan banyak bicara! Kamu boleh bicara sama Papa setelah kamu beresi utang-utang Papa. Al, Ya, Ma. Mama ke pasar dulu sayang ya. Iya. Mau sekalian dipanggilin ojek nggak? Nggak usah deh, Ma. Loh, ini kan udah siang kayak gini. Ntar kalau kamu jalan kaki ke halte Mikrolet, ntar telat sampai sekolah. Indra mau nganterin, Ma. Al ya, Ya, Ma. barusan Indra SMS nggak bisa jemput katanya.
Kenapa, Ma? Nggak kasih keterangan apa-apa sih. Apaan sih, Indra? Rusak dong lemarinya. Indra? Masa Mama nggak tahu sih Papa nyembunyiin kunci motornya di mana? Iya, kalau Mama tahu kan Mama kasih tahu kamu. Kamu tuh konyol banget sih. Aku tuh udah kayak anak kecil loh ya. Aku tuh udah gede. Teman-temanku udah pada lulus sarjana semua, Ma. Iya, asal kamu jangan seperti anak kecil ah. Ini bukan soal motor kan, Ma? Bukan kan, Ma? Maksud kamu apa? Papa tuh benci banget kan sama aku, Ma? Papa tuh benci banget kan sama aku, Ma? Kamu jangan ngomong gitu, Indra. Apa sih, Ma? Kenapa Papa benci banget sama aku, Ma? Kenapa, Ma?